Ikhwan fiddin a'azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Maghrib Masjid At-Taqwa Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Firqatun Najiyah, jalan golongan yang selamat, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Malam ini masuk ke bagian yang ke-36, keutamaan membaca sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah kita lihat di dalamnya, lebih banyak mengungkapkan faidah-faidah. Ada keutamaan, tapi tidak banyak. Nah, maka judulnya kita sempurnakan, bukan kita robah, tapi kita sempurnakan faedah dan fadilah sholawat. Apa itu faedah? Pelajaran-pelajaran dalam bersolawat. Fadilah, nah itulah keutamaan. Jadi ada dua subjudul yang akan kita bahas pada malam ini. Nomor A, faidah sholawat. Yang kedua, fadilah sholawat. Nah, kita mulai daripada faidah. Nomor A, faidah sholawat atau pelajaran yang terkandung di dalam kita bersolawat. Yang pertama, disyariatkan membaca sholawat, bukan mengirim suratul Fatihah. Ya. Disyariatkan kita bersolawat untuk Nabi, bukan mengirimkan Al-Fatihah untuk Nabi. Sebab banyak kita saksikan di tengah masyarakat kaum muslimin lebih gandrung mengirim suratul Fatihah kepada Nabi. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ila ruhi fulan, setelah ila ruhi fulan panjang-panjang, kemudian bihaqqil Fatihah, ya, lalu baca Fatihah, tapi diawali dengan ila hadratin Nabi Mustafa. Apa artinya? Membaca Al-Fatihah dihadiahkan untuk kehadirat Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita melihat banyak kaum muslimin mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah. Padahal yang disyariatkan adalah membaca sholawat, bukan mengirim Fatihah. Nah, sekarang kita lihat Al-Ahzab surah 33 ayat 56. Itu ada dalam kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Abu Aliyah berkata, solawat Allah adalah pujian. Ya. Allah bersolawat untuk Nabi, maksudnya pujian. Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat. Adapun salawat para malaikat itu adalah doa untuk beliau. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Allah bersalawat artinya memuji Nabi.
Sedangkan malaikat berselawat adalah mendoakan Nabi. Abdullah ibnu Abbas berkata, bersalawat artinya mendoakan supaya diberkati. Ya, itu tafsiran daripada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, perhatikan baik-baik. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ada nggak kedengaran suratul Fatihah? Ada nggak kedengaran suratul Fatihah? Loh, kok diam? Ya, jawabannya dua, ada atau tidak. Saya ulang ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ada kedengaran suratul Fatihah? Tidak. Allah tidak pernah perintahkan berselawatlah untuk Nabi dan kirimkan suratul Fatihah. Enggak begitu. Lalu dari mana dalil mengirim-ngirim suratul Fatihah untuk Nabi? Kalau bukan hulu berlebih-lebihan. Dan ini termasuk muhdats, perkara yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sebagai as-sabiqunal awwalun. Dan Nabi telah mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang muhdats, perkara yang baru, itu adalah bid'ah. Nah, hati-hati. Jadi kita tidak boleh latah. Kita beramal berdasarkan ilmu. Jangan beramal berdasarkan tontonan. Ini akibat tontonan menjadi tuntunan. Sementara tuntunan menjadi tontonan. Jangan dibolak-balik. Tuntunanlah yang dijadikan tuntunan, yaitu qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Jangan tontonan, karena kita melihat di masjid ini seperti itu, kita buat pula. Karena kita melihat di masjid ini seperti itu, kita tiru pula. Itu namanya tontonan menjadi tuntunan. Itu namanya latah. Tidak boleh seperti itu dalam beramal. Karena itu tidak berdasarkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu terancam ditolak. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rah. Barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan sunnah kami, amalnya tertolak, kata Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini faedah yang pertama. Kita hanya disyariatkan membaca sholawat untuk Nabi dan salam penghormatan, bukan mengirim-ngirim Fatihah. Fatihah bukan untuk dikirim-kirim, baik kepada Rasulullah maupun kepada orang yang sudah mati. Tidak usah dikirim-kirim, baca saja suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Ya, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, semua redaksi sholawat tidak ada yang pakai sayyidina. Ya, kita ulang.
semua redaksi solawat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang pakai Sayyidina. Maka kita tidak boleh menambah-nambah dengan Sayyidina. Di antara contoh hadis sahih dari Ka'ab bin Ujrah diriwayatkan oleh Syaikhan, dua orang syekh, Al-Bukhari dan Muslim. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami bersalawat untuk engkau ya Rasul? Ini bentuk tawaduknya para sahabat. Untuk kita tahu, orang Arab itu lebih tinggi sastranya. Perkara merangkai kata, membuat kata-kata yang indah, orang Arab lebih jago. Maka terkenallah dengan sastra Arab. Dulu di IAIN, salah satu fakultas namanya Fakultas Adab. Di antara jurusannya ada jurusan sastra Arab. Nggak tahulah di UIN sekarang apakah masih ada atau tidak. Nah, itu keutamaan sastra Arab. Para sahabat orang Arab ahli dalam merangkai kata, menyusun kata-kata yang indah. Tapi karena salawat merupakan ibadah, mereka tidak berani lancang dan lancung membuat salawat. Mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami bersalawat untukmu ya Rasul? Lalu Nabi menjawab, "Qulu," ucapkan olehmu, "Allahumma salli ala Muhammad." Ada kedengaran Sayyidina? Nggak ada. Ya. Redaksinya ada di kitab, lihat sendiri. Ada enggak terselip Sayyidina di situ? Nggak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terjemahannya baca sendiri masing-masing. Yang jelas, sepanjang redaksi yang diajarkan oleh Nabi, tidak satupun kata Sayyidina, apalagi Habibina, Syafi'ina, wa Zukhrina, wa Maulana, tidak ada. Itu adalah tambahan-tambahan yang kesemuanya itu akan merusak sholawat. Masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang menambah-nambah tentang urusan kami ini, urusan ibadah, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa rad, maka ibadahnya akan tertolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ibadah itu tidak lagi orisinil, sudah ditambah-tambah, maka ibadah menjadi palsu. Mungkin jamaah pernah beli minyak wangi. Minyak wangi kalau biangnya itu, kalau yang asli itu sedikit dioles sampai ke sana kecium baunya. Itu yang asli biang. Tapi kalau sudah ditambah-tambah, apalagi tambahannya lebih banyak daripada yang aslinya,
dijual 5.000 per botol. Wah, itu aromanya udah berkurang. Dioles di sini, udah habis digini-gini, enggak juga kecium aromanya. Ya, sebentar juga sudah hilang wanginya. Kenapa? Biangnya sudah habis, tinggal yang palsunya. Begitulah nasib solawat yang ditambah-tambah itu. Yang biangnya mana? Allahumma salli ala Muhammad. Lalu tambahannya, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana. 5 tambahannya, bayangkan. Lebih banyak tambahan daripada yang asli. Nah, jadi sepanjang redaksi salawat dan juga riwayat-riwayat yang lain, silahkan lihat. Ya, semua riwayat itu tidak ada yang pakai sayyidina. Semuanya tidak ada yang pakai sayyidina. Maka konsekuensinya tidak boleh ditambah-tambah dengan sayyidina. Ada lagi yang mengatakan, iyalah Ustaz, dalam sholat, dalam ibadah kami tidak menambah dengan sayyidina. Tapi bagaimana dengan di luar sholat? Di luar ibadah? Boleh kan dalam rangka li ta'zim, mengagungkan beliau, menghormati beliau. Tujuan kita mengagungkan, tujuan kita menghormati kan supaya Rasulullah senang. Ya itu. Ya. Kita memuliakan seseorang, mengagungkan seseorang, tujuan orang ini senang, betul ya? Begitu juga dengan Rasulullah. Kita membaca Sayyidina supaya Rasulullah senang kepada kita dengan kita berharap syafaat. Pertanyaan sekarang, senangkah Rasulullah dipanggil Sayyid? Jawabannya, nah ini saya lupa menulis daripada dihapus-hapus. Nah, ke sini perginya. Buka hadis sahih dari Abdullah ibnu Syikhir, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, An-Nasai. Di situ dijelaskan saya berangkat bersama Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata Abdullah ibnu Syikhir. Saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Bani Amir. Ya, bersama rombongan Bani Amir. Fakulna, maka begitu sampai di depan Rasul, kami berkata, anta sayyiduna, engkaulah sayyid kami. Senangkah Rasulullah? Mekarkah hidungnya? Tidak. Apa kata beliau? Qal as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan saya sayyid kalian, sayyid kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menolak dipanggil sayyid. Ini ketika Nabi masih hidup. Ternyata rombongan Bani Syikhir itu ngeyel. Sudah ditolak, masih ngoceh juga. Apa katanya? Qulna fa'afdaluna wa a'zamuna taulat. Engkaulah yang paling agung di antara kami, engkaulah yang paling afdal di antara kami, yang banyak dan panjang kelebihannya. Memuji-muji, menyanjung-janjung secara berlebihan. Senangkah Rasulullah? Mekarkah hidungnya? Ketawakah beliau? Tidak. Jangankan ketawa, senyum pun tidak. Apa kata Nabi? Qulu biqaulikum.
Ucapkanlah yang biasa-biasa kalian ucapkan. Jadi jangan dibedakan bicara dengan Nabi dengan bicara dengan selain Nabi. Itu yang maksudnya. Ucapkanlah seperti yang biasa kalian ucapkan, jangan dibeda-bedakan. Au ba'di qaulikum, atau sebagian di antara kamu. Wala yastajriyannakumus syaitan. Jangan kalian digelincirkan oleh syaitan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la yastahwiyannakumus syaitan. Jangan kalian sampai ditipu oleh syaitan, kata Nabi. Ana Muhammadun ibnu Abdullah. Saya ini Muhammad, anak Abdullah, bapak saya Abdullah. Saya adalah Abdullah wa rasuluh. Saya hamba Allah, saya Rasul Allah. Tidak lebih dari itu. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku tidak suka, kata Nabi. Catat baik-baik. Aku tidak suka. Ya. Ma uhibbu, aku tidak suka an tarfa'uni fawqa manzilati. Kalau kalian mengangkat-angkat di atas kedudukanku. Posisiku hanya Abdullah dan Rasulullah, hamba Allah dan utusan Allah. Saya tidak suka kalian angkat lebih-lebih dari itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan anta syamsu, engkaulah matahariku. Bagaimana dengan anta badur, engkaulah rembulanku. Anta nurun fawqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Kalaulah hidup pada Nabi pada hari ini, habis kena marah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana beliau dalam kubur sekarang akan murka dengan umatnya yang hulu berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjung beliau. Ya, kita ulang. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku tidak suka kalian mengangkat-angkatku di atas kedudukanku yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan An-Nasa'i. Nah ini jarang-jarang ini kita dengar dari majelis. Jarang-jarang kita mendengar dalam kajian, kalau bukan kajian salaf beliau. Ya, kita ulang. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku tidak suka kalian mengangkat-angkatku di atas kedudukanku yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan An-Nasa'i. Nah ini jarang-jarang ini kita dengar dari majelis. Jarang-jarang kita mendengar dalam kajian, kalau bukan kajian salaf. Ya, silahkan dengarkan kajian Muhammadiyah. Silahkan dengarkan apalagi kajian NU. Tidak ada diungkap hadis ini. Ya, larangan mengucapkan Sayyidina terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di luar ibadah maupun apalagi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah yang ketiga, disyariatkan membaca salawat setelah azan dan mendoakan wasilah untuk beliau. Jadi kita bersalawat di antara waktunya adalah setelah azan. Sekaligus memintakan kepada Allah
supaya beliau diberikan wasilah. Dalilnya hadis sahih dari Abdullah bin Amr bin As, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di kitab itu nomor 4 ya, halaman 169. Tolong HP-nya di silent. Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kalian mendengarkan azan, ya, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Muadzin membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baca juga itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Illa, kecuali sampai pada hayya 'alas shalah. Nah, maka itu diganti dengan la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga dengan hayya 'alal falah. Sama, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini pelajaran fikih ini tentang bab azan. Sampai kepada as-salatu khairum minan naum. Nah, ada yang mengatakan sadaqta, saya lupa lagi tuh, wa barakta ya. Ya, tapi sayang hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Dulu saya sering mengamalkan itu, tapi setelah ketemu hadisnya tidak sahih, saya tinggalkan. Ya, kembali kepada hukum asal, ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, ya kita baca juga itu as-salatu khairum minan naum. Nah, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kata Nabi, ucapkan seperti apa yang diucapkan, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setelah itu, bersalawatlah untukku. Ya. Tsumma sallu alayya. Kemudian bersalawatlah untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Nah, ini kita terangkan salawat kita untuk Nabi. Tadi Ibnu Abbas mengatakan berisi doa. Kita mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat untuk kita 10 kali. Tapi berbeda salawat kita untuk Nabi dengan salawat Allah kepada kita. Salawat Allah untuk kita berisi maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Jadi jelasnya kita berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah berselawat untuk kita, mengucurkan maghfirahnya kepada kita 10 kali. Kurang apa lagi Allah kepada kita? Tsumma sallallahu li al-wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilata
hallat lahu syafa'ah. Kemudian mohonkanlah kepada Allah wasilah untukku. Apa itu wasilah? Sesungguhnya wasilah itu adalah satu tempat, satu derajat yang ada di surga. Ia tidak pantas kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wasilah itu hanya satu dan diperuntukkan untuk satu orang dari hamba-hamba Allah. Betapa jutaan hamba Allah, tapi cuma satu yang dapat. Nah, aku berharap bahwa hamba itu aku. Aku berharap akulah yang mendapatkan wasilah itu, kata Nabi. Kemudian barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka ia berhak menerima syafaatku. Jadi kalau kita menginginkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mintakan wasilah kepada Allah untuk Nabi. Bagaimana cara memintakannya? Nah, ada doa yang ditunjukkan Nabi. Ya. Tadi setelah kita azan, ya, mendengar azan, kita mengatakan apa yang dikatakan oleh muadzin. Nah, setelah itu kita bersolawat, ya, seperti solawat, ya, yang kita bacakan tadi. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ya Allah, Rabb yang memiliki seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah untuk Muhammad wasilah, yaitu derajat dan keutamaan. Ya. Ingat, cuman sampai di situ. Langsung wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Dan tempatkanlah dia di tempat terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Nah, coba dengarkan di masjid-masjid lain atau di TV atau di radio ada tambahan-tambahan. Nah, tambahan seperti apa? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah. Ditambahin itu. Jadi memang kecenderungan manusia itu berkreasi dan berinovasi, suka nambah-nambah. Ya. Emangnya makanan, kalau makan ditambah memang tambah enak dia. Tapi kalau ibadah ditambah-tambah rusak. Nah, kemudian diakhiri wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Selesai sampai di situ. Ada juga dengan menambah innaka la tukhliful mi'ad. Itu tambahan-tambahan yang akan merusak ibadah kita. Nah, itu doa memintakan wasilah kepada Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 3 faedah yang kita ambil dari bab ini. Lalu kemudian ada lagi faidah, fadilah. Kalau faidah itu pelajaran-pelajaran, kalau fadilah itu adalah keutamaan-keutamaan. Keuntungan-keuntungan yang kita raih di balik membaca sholawat. Pertama, ya, mendapatkan 10 sholawat dari Allah. Nah, hadis tadi sudah kita baca. Yang kedua, dihapuskan 10 kesalahannya, diangkat 10 derajatnya. Untuk siapa? Untuk orang membaca 1 sholawat. Apalagi kalau banyak sholawat yang kita baca. 1 sholawat saja dibaca, Allah bersolawat 10 kali, dihapuskan kesalahannya 10, diangkat derajatnya 10.
Hadis sahih dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ini tidak ada di kitab. Ya, kita cari di referensi yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah." Siapa yang bersalawat untukku satu salawat, ya, salatan wahidatan, satu salawat. Allahumma salli ala Muhammad, satu salawat namanya itu. Tapi jangan ditambah-tambah ya, jangan ditambah-tambah. Sallallahu alaihi asyara salawat. Allah berselawat untuknya 10 kali salawat. Tadi sudah kita sampaikan 10 maghfirah, 10 ampunan untuk orang yang bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hattat anhu asyara khati'at, dan dihapuskan 10 kesalahan. Tapi kesalahan kecil, dosa-dosa as-saghair, dosa-dosa kecil. Kalau al-kabair, dosa besar, enggak. Menghapuskan al-kabair dengan tubu ilallah taubatan nasuha, dengan bertaubat kepada Allah. Tapi dosa-dosa kecil insya Allah akan hapus dengan kita bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa telinga, dosa mata, kita keluar dari rumah, langsung mata kita berdosa. Melihat wanita setengah telanjang. Kita manusiawi, kita normal, senang melihat wanita cantik. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi itu dosa. Apalagi kita lagi mengendara, bawa motor, nyetir, nampak setengah telanjang, meram, nabrak. Mau pilih yang mana? Ya. Mau lihat ke depan, ada wanita setengah telanjang. Selera menginginkannya, senang melihatnya, tapi dosa, meram, nabrak. Nah, maka untunglah Allah menyediakan penghapusnya. Apa? Sholawat. Maka akan hapuslah 10 kesalahan. Yang ketiga, wa rufi'at lahu asyra darajat, dan diangkat 10 derajat. Itu fadilah, itu keutamaan bagi orang yang bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Berlanjut yang keempat, fadilah keutamaan satu salawat itu membantu terkabulnya doa. Jadi kalau selama ini doa kita tidak kunjung diijabah oleh Allah, mungkin salah satu sebabnya kita tidak bersolawat untuk Nabi. Salawat dulu untuk Nabi, baru berdoa. Ya. Minimal as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, itu yang salawat yang ringkas. Salawat dan salam untuk Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam untuk Nabi dan keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Nah, baru kita berdoa. Dalam hadis Hasan, Anas bin Malik diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nah, itu ada dalam kitab halaman 170 bagian atas. Kullu du'ain mahjubun, setiap doa itu akan terhalang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta yusalla 'alan nabi,
sallallahu alaihi wasallam, sehingga disertai dengan membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangannya. Jadi doa yang disertai dengan salawat insyaallah makbul, manjur. Tapi doa yang tidak disertai dengan salawat ya bisa-bisa mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fadilah, ya, keutamaan kita berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun keutamaan ini tentu tidak akan hasil sepanjang pantangan-pantangan tadi tidak kita tinggalkan. Apa pantangannya tadi? Menambah-nambah. Karena itu akan merusak salawat itu sendiri. Nah, kalau kita menampilkan salawat yang original, salawat yang asli, yang tidak palsu. Nah, insya Allah pekan depan salawat palsu judulnya. Bagian ke-37 nanti. Insya Allah pekan depan. Bukan salawat yang palsu. Bukan salawat yang dimodifikasi, yang ditambah-tambah tadi. Nah, insya Allah akan berbuah yang 4 ini. Mendapatkan ampunan 10 kali dari Allah, dihapuskan kesalahannya 10, diangkat derajatnya 10, dan membantu lebih terkabulnya doa kita. Sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, silahkan yang mau bertanya seputar materi. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bersolawat setelah sholat berjamaah secara bersama-sama termasuk boleh atau tidak? Ya. Memang sholawat itu ada waktu-waktu yang ditentukan, ya. Antara lain ketika tahiyat. Ini waktu pertama ketika tasyahud. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nah, ini nyerempet lagi kita nih. Jangan pernah membeda-bedakan tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Orang mengatakan kalau tasyahud awal salawat pendek, kalau tasyahud akhir salawat panjang. Nggak ada seperti itu. Semua tasyahud salawatnya komplit, lengkap, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Sebab ada juga kaum muslimin asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya udah, naik lagi ke atas rakaat ketiga. Itu tidak benar. Jadi tasyahud awal salawatnya sempurna sampai innaka hamidum majid, sebagaimana tasyahud akhir juga sempurna sampai innaka hamidum majid. Ini waktu pertama membaca salawat. Waktu kedua ketika sholat jenazah. Salat jenazah itu 4 takbir. Setelah takbir pertama membaca suratul Fatihah. Setelah takbir kedua membaca salawat untuk Nabi. Sekali lagi sempurna sampai innaka hamidum majid. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Nah, setelah takbir keempat boleh ditambah doa, boleh langsung salam. Ya, nah pelajaran kita salawat di waktu sholat jenazah. Nah, yang ketiga itu tadi setelah mendengar azan. Setelah mendengar azan berkumandang. Sebelum kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, baca dulu salawat.
Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru setelah itu membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu 3 tempat, ya, 3 waktu menurut hadis yang sahih. Nah, kalau kita mau membaca di tempat-tempat lain, boleh. Tapi tidak boleh dirutinkan. Tidak boleh dirutinkan. Sebab pernah juga dulu di masa Abdullah ibnu Umar, ada orang di dekatnya membaca salawat setelah bersin, itu ditegur oleh beliau. Bersin tahu ya? Achin. Ya. Biasa kan? Alhamdulillah. Tapi orang ini tidak. Achin setelah alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ditegur oleh Ibnu Umar. Kami para sahabat Nabi juga berselawat untuk Nabi. Tapi kami tidak berselawat setelah bersin. Setelah bersin yang diajarkan Nabi hanya membaca tahmid alhamdulillah. Ya. Ini banyak juga sebagian kaum muslimin bersalaman baca salawat juga. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Nggak ada salawat ketika bersalaman. Nah, jadi kalau kita berselawat di luar yang 3 itu boleh, tapi jangan rutinitas, insidentil, nggak masalah. Nah, demikian. Allahu a'lam. Yang lain? Rutinitas, jangan di lain ada yang mengatakan banyak-banyak banyak orang. Ya. Ada yang terlupakan. Tadi 3, bertiga ya. Yang keempat, setiap Jumat, ya, hari Jumat dan malam Jumat itu disuruh kita memperbanyak sholawat. Ya, mulai terbenam matahari Kamis sampai terbenam matahari Jumat. Jadi semalam sehari. Nah, kita juga disuruh memperbanyak membaca sholawat. Nah, itulah waktu-waktu yang ditentukan kita memperbanyak membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat tadi hadis. Setiap mau memulai doa, ya, setiap mau memulai doa, baca sholawat untuk lebih diijabahnya doa kita. Wallahu a'lam. Baik, kita istirahat sejenak. Silahkan muadzin.